Halo teman-teman, welcome back di channelnya Delight Photoworks. Kali ini kita akan bahas mengenai clipping mask. Fitur ini sering banget saya gunakan kalau saya harus desain album menggunakan Photoshop. Oke, biar nggak lama, langsung aja ya. Sebagai contoh, kali ini saya akan bikin album yang ukurannya 8 RP ya, 20 x 30. Oke. Nah, untuk teman-teman yang desain album, jangan lupa jenis albumnya yang akan dibuat itu seperti apa. Kalau misalnya dia magazine, artinya ya tidak ada sambungan. Album yang mau kita bikin 20 x 30, artinya kita melayout di 20 x 60. Oke, panjangnya dikali 2. Supaya kita bisa bikin langsung satu page memanjang tanpa sambungan, dan itu nanti dicetak langsung oleh printing service. Buat contoh saya bikin yang non magazine, caranya gini: file, new, kita buat dulu layoutnya. Oh, ini kebetulan sudah dibikin nih. Saya buat panjangnya 30. Kalau ini belum cm, teman-teman klik di sini, ada pilihan untuk pindah ke cm. Oke. Panjangnya 30, lebarnya 20, orientasinya landscape. Resolusinya kalau untuk kebutuhan printing, ya, saran saya gunakan selalu 300 resolusinya. Ya, 300 pixel per inch. Lalu color mode-nya RGB dan 8 bit aja, nggak perlu 16 bit. Background-nya warna putih. Nah, di sini ada pilihan advance untuk color profile. Biasanya sih kalau buat saya yang paling cocok dan warnanya nggak terlalu banyak berubah pada saat dicetak itu di sini, sRGB IEC 61966 ya, 2.1. Selanjutnya create. Nah, selanjutnya kalau saya biasanya selalu keluarkan tools ini ya, namanya ruler atau penggaris. Kalau teman-teman mungkin masih seperti ini, saran saya dikeluarin aja penggarisnya, karena mungkin kita bisa pakai untuk acuan atau guide. Saya misalnya mau bikin margin 1 cm dari masing-masing sisinya. Teman-teman bisa dengan move tool drag dari penggaris ke bawah seperti ini. Misalnya segini. Jangan khawatir karena ini nanti tidak akan ada di printing. Ya, ini hanya guide aja. Kalau misalnya salah ya ke atasin lagi juga bisa, dia hilang langsung. Dari kanan juga bisa atau dari kiri bisa gitu. Seperti ini ya. Kalau mau yang lebih tepat, kita bisa masuk ke sini, view, lalu new guide. Secara horizontal, misalnya posisinya di 1 cm. Oke. Lalu filter, view, new guide. Karena ini ke bawahnya 20 cm, di posisi 19 cm, supaya sisa 1 cm kan. Seperti ini. Oke. Lalu view, new guide lagi. Sekarang secara vertikal, ini di posisi 1 cm. Oke. Dan selanjutnya yang terakhir, new guide karena dia 30 berarti 29 cm, supaya ada margin 1 cm. Nah, seperti ini. Gunanya apa? Kalau seandainya ada objek di sini, ya, misalnya seperti ini, deselect, lalu kita move, ya. Pada saat dia nempel ke guide, dia bisa snapping, tuh, langsung nempel. Jadi kita tahu bahwa posisi ini sudah pas di guide-nya, gitu. Oke. Kalau masih nggak nempel, coba cek di sini, view, snap-nya aktifkan, lalu snap to-nya ini. Salah satunya kan guide tuh. Berarti kalau dekat-dekat guide dia akan snapping atau nempel. Ya. Selanjutnya, setelah guide-nya kita bikin, saya buat layer baru, polos, untuk kerangka layout-nya. Ya. Saya sih biasanya pakai ini nih, simple aja, pakai rectangular marquee tools. Saya bikin kotak misalnya seperti ini, lalu saya isi dengan warna hitam dengan paint tool. Nah, kayak gini. Lalu select,
deselect. Kita sudah jadi tempat foto yang pertama nih. Ya. Dengan move tools kita bisa pindah-pindahkan, misalnya mau di sini gitu. Oke. Nah, kalau kita mau buat kotak berikutnya untuk tempat foto ya, tempat nyimpan foto, tapi ukurannya mau sama dan yang lain-lainnya sama, ya. Caranya teman-teman tinggal ke move tool lalu tahan alt, tuh, kursornya berubah, kita klik di gambarnya, lalu kita geser. Misalnya kayak gini. Selanjutnya bikin lagi yang terakhir, misalnya 3 foto seperti ini. Oke. Selanjutnya ya, kalau misalnya mau dibesarin semuanya boleh, tahan kontrol lalu klik aktifkan tiga-tiganya, lalu edit, free transform, Ctrl T, tarik aja. Misalnya kayak gini. Dan layoutingnya sudah selesai. Jadi nanti kira-kira foto kita ini akan ada di ketiga kotak hitam ini. Cara masukin fotonya gimana? Supaya gampang lihatnya, ini saya matiin dulu aja. Caranya adalah file place embedded. Ya, di sini saya sudah ada contoh beberapa foto makanan. Teman-teman bisa pakai foto sendiri, misalnya buat portfolio atau apa gitu ya. Saya pakai foto ini, file place. Nah, posisikan dia di atas kotak yang pertama, di mana kita mau meletakkan foto ya. Misalnya di sini, gitu. Ukurannya nggak perlu terlalu kita setting dulu, nanti belakangan, gitu loh. Kenapa? Karena kalau kita tahan alt lalu klik ke kotak hitam yang pertama, dia akan mengikuti bentuk dari kotak yang pertama ini. Selanjutnya ya, teman-teman bisa geser-geser atau mungkin edit, free transform. Teman-teman bisa rubah juga, misalnya segini aja, gitu. Selesai foto pertama. Selanjutnya foto kedua. Ya, saya ulangi prosesnya, file plus embedded, lalu let's say foto ini deh, place, seperti ini. Nah, lalu teman-teman clipping lagi, tahan alt, lalu Ctrl T, misalnya mau dirubah nih posisinya, seperti ini. Lalu yang ketiga juga sama, file plus embedded, ini deh, place. Oke, seperti ini. Tekan enter atau oke nih, checklist di atas. Lalu kita clipping, ya. Lalu Ctrl T untuk transform. Tinggal dipas-pasin deh layoutnya sesuai dengan selera teman-teman. Oke. Nah, fotonya sudah masuk. Satu tips lagi, kalau teman-teman mau kasih efek, misalnya dikasih garis pinggir atau apa gitu, teman-teman bisa lakukan di sini, di kotak hitamnya nih. Double klik di sini, di luarnya. Lalu misalnya efeknya mau apa nih? Mau gradient atau mungkin pattern atau stroke yang paling sering dipakai nih. Ukurannya mau berapa? Misalnya segini deh, 24, posisinya di dalam atau di luar kotak. Opacity-nya mau segimana, kalau mau sedikit aja kayak gini misalnya, boleh. Warnanya juga bisa dirubah sama teman-teman, klik di sini, yes, tinggal oke. Nah, sekarang efek yang sama ini saya pengen ada di ketiga kotak ini. Teman-teman bisa tahan alt lalu klik di efeknya, tarik deh ke kotak yang atasnya. Berikutnya yang terakhir juga sama, seperti itu ya, begitu. Nah, selanjutnya kalau seandainya kotaknya dirasa terlalu kecil ya, teman-teman bisa klik di kotaknya lalu edit, free transform atau Ctrl T, dirubah sendiri boleh. Oke, misalnya kotak pertama saya rubah jadi sebesar ini. Ya, ada ruangan hitam karena fotonya kurang tinggi berarti. Klik di sini, lalu Ctrl T atau free transform, sesuaikan deh dengan kotaknya. Seperti itu.
Yang lain juga sama, mau dikecilin atau digedein si kotak hitamnya ini silahkan. Oke. Nah, sudah selesai. Satu lagi, kalau misalnya mau ditambahin background, ini kan polos putih. Teman-teman mau tambah signature atau logo atau teks di sini boleh. Kalau saya misalnya buat contoh aja, file plus embedded, saya letakkan foto baru di bawahnya. Misalnya foto ini untuk background ya. Lalu saya klik OK. Saya tarik sepanjang kanvas nih, full seperti ini. Lalu saturasinya, opacity-nya saya kurangi. Seperti itu. Selesai page 1, halaman pertama. Album biasanya sekitar 18 sampai 20 page ya. Teman-teman bisa ulangi prosesnya sampai selesai. Selanjutnya tinggal di save sebagai PSD atau teman-teman langsung file save as JPEG kalau mau langsung di print. Satu lagi pemanfaatan clipping mask. Gambar-gambar tadi saya hapus, anggap aja ini dokumen baru nih. Misalnya saya buat saya letakkan satu foto dulu deh. Misalnya ini deh. Oke. Ya. Lalu saya isi full. Kayak gini. Selanjutnya kita buat satu layer kosong, kita isi dengan teks ya. Biasanya efek ini bagus kalau teksnya berukuran tebal ya. Bukan besar teksnya tapi tebal. Jadi bodinya tebal. Misalnya impact nih, impact kan tebal. Kita coba aja. Kita tulis puding buat contoh. Oke. Lalu edit, transform, free transform. Ya, teman-teman sesuaikan ukurannya, mau sebesar apa. Seperti ini misalnya. Oke. Selanjutnya, kalau layer yang ini, layer puding ini, foto puding ini kita letakkan di atas, lalu dia kita clipping, tahan alt, lalu clip ke teksnya. Maka gambar puding tadi hanya akan muncul di bagian teks karena dia terclipping ke bawah ke teks ini. Gitu. Ya, lebih jauh lagi misalnya teman-teman mau duplikat, ini kita coba kreatif aja ya. Ditaruh di bawahnya, lalu opacity-nya misalnya dikurangi seperti ini misalnya, atau diberikan efek teksnya. Boleh double klik di sini kayak tadi. Kita stroke misalnya. Seperti ini biar kelihatan ya. Opacity-nya saya naikin, warnanya mungkin hitam gitu, supaya kelihatan aja. Oke, kayak gini. Ini teman-teman bisa bikin seperti ini. Jadi kalau nggak pakai pun bisa. Mau fotonya yang ini di atas digeser-geser juga dengan move tools, silahkan aja, bisa kok. Oke, itu bonusnya cara memanfaatkan clipping mask di fotonya teman-teman. Segitu dulu aja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman bikin layout di Photoshop. Follow, like, subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.